Bapak Dr. Andes Sujud Eko Suprayitno, Master Pendidikan. Terus Pak Marwan, Bapak Jaya, kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan saya dari Sbangpol, Rumi, Sbangpol. Ya Allah. Saya tidak akan banyak karena saya lihat tadi jadi selain itu juga bisa diakses nantinya, jangan lupa di subscribe, share, gak usah komen. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Hadirin yang ada di rumah, kita sambut Gus Miftah. Tidak mencintai negara, menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan orang. Saya cemas dalam pabrik ringan soal MPD, manusia penuh dosa. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai anak-anak, lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Maka hari ini saya akan berangkat dari satu tulisan, ada sebuah lembaga survei Pak Kepala Sekolah yang membuat saya agak miris tentangnya. Saya secara pribadi dan kita semuanya mempunyai tugas berat untuk kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa dan siswi didik kita. Dulu kenapa saya Jawa Timur, Pak? Kalau Jawa Barat saya nggak kaget, karena kalau di Jawa Barat itu sebenarnya tidak terpapar, tapi memang gudangnya. Tapi yang membuat saya miris adalah Jawa Timur, yang dikenal sebagai daerah santri, yang santri itu selalu saja punya slogan yang bahasa Asy'ari, hubbul waton minal iman. Kalau Pak Kepala Sekolah mungkin hubbul waton minal iman. Hari itu mohon maaf Pak Eko, Indonesia dalam genggaman saya, pimpinan Indonesia saya ambil alih selama 5 menit. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Selama 5 menit Pak Jokowi mengikuti semua apapun yang saya lakukan. Saya mau sholat, saya tengok ke belakang, saya sampaikan, tolong rapatkan dan luruskan shotnya. Pak Jokowi jawab, siap Gus, bagus. Akhirnya saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir, saya rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk, saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud, saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Selesai sholat saya bilang, cie, mana cie? Mungkin kalau Pak Jokowi mau jawab, langsung dia teriak, cuak. Gerakan moderasi yang saya lakukan termasuk hari ini, NU itu misi besarnya kan 2, hadir karena 2 hal. Makanya kenapa saya bilang nanti miris kok 37% terpapar paham radikalisme. NU itu kan misi besarnya cuma 2, satu misi berbangsa,
dan kedua adalah misi beragama. Dalam misi berbangsa, NU punya misi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan 4 pilar yang ada di dalamnya tadi: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan 83% siswa SMA menganggap Pancasila bisa diganggu. Nah, adik-adik begini, nanti di akhir sesi kita akan dialog tanya jawab. Silakan Anda bertanya, saya menjawab. Yang berani bertanya tak kasih uang. Satu pertanyaan 100.000. Sorry, tidak isi duit, sorry. Tak kasih uang, tak kasih kaos. Nah, Pancasila ini adik-adik terlahir dengan sangat istimewa. Coba sebelum tanya jawab, saya mau tanya dulu, siapakah yang merumuskan Pancasila? Berani maju langsung saya kasih uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya? Ini udah rondo gitu. Namanya saya. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dari jurusan TKR. Jurusan apa? TKR itu apa? Teknik Kendaraan Ringan. Teknik dan angkringan. Kendaraan Ringan. Teknik dan angkringan. Kamu Khairul Anam cita-citanya mau jadi apa? Ini Sadar Nusantara. Operator? Kantor di PT Persada Nusantara. PT mana? Sama Persada. Boleh ngomong apa? Nah, yang ngomong sih jelas kok. Cita-citanya apa yuk? Jadi operator. Coba. Pertama Muhammad Yamin, yang kedua Insinyur Soekarno, dan yang ketiga Dr. Supomo. Wah, pintar. Dia nggak beragama Nasrani atau non-Islam? Nggak ada. Ada. Bagaimana kalau kamu bersikap dengan teman kamu yang non-Islam, Mam? Ya, bersahabat dengan baik. Saya duit kurang masuk sini ke begini. Tetap bersahabat dengan baik tanpa membeda-bedakan agama. Nah, karena anak tidak ada. Saya kasih uang untuk beli apa? Buat Untuk tunggu slot aja. Untuk beli apa? buat uang saku tujuan industri. Uang saku tujuan industri. Kamu kalau punya uang biasanya itu apa di sana ini? Dijajak. Ada sana. Usahakan namanya. Perlu kita pahami bahwa Pancasila itu dengan segala kesaktiannya. Maka kenapa kita mengenal istilah kesaktian Pancasila? Terbukti menjadi senjata yang ampuh untuk menjaga persatuan bangsa. Kenapa? Yang pertama, alasan dari saya ini, karena Pancasila itu lahir dari orang-orang yang istimewa. Perumusnya itu orang-orang yang istimewa, di mana kita mengenal nama-nama seperti Insinyur Soekarno. Yang ketika Pancasila ini dirumuskan, ternyata ketika sebelum finalisasi dan diketok sebagai ideologi negara, perumusan ini sempat dibawa oleh Kiai Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur, disowankan kepada Kiai Hasyim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang merupakan ormas terbesar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Ini mayoritas Nahdlatul Ulama. Survei LSI tahun 2020, di situ disebutkan jumlah orang NU yang ada di Indonesia itu 49,9%. Kemudian jumlah sahabat kita Muhammadiyah ada 4,9%. Sisanya
orang-orang Islam dengan ormas-ormas yang macam-macam ini. Sehingga ketika sowan kepada Mbah Hasim akan mendeklar kepada bangsa ini bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang moderat, yang artinya itu sesuai dengan isi yang ada di dalam Pancasila. Nah, maka saya pikir hari ini kalau ada siswa yang menganggap Pancasila bisa diganti dengan ideologi yang lain, coba bandingkan kemampuannya dengan kemampuan Mbah Hasim Asy'ari. Islam, sahabat saya, Irjen Suwondo Nainggolan. Orang-orang mempermasalahkan, gimana Gus? Jogja kan mayoritas Islam. Kenapa Kapolda non Islam? Saya jawab, polisi yang Islam dan non Islam mendapatkan posisi yang sama untuk mendapatkan jabatan selama agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu semuanya boleh menjadi Katolik. Kenapa? Karena polisi itu lembaga kamtipmas, bukan lembaga agama. Yang salah itu adalah ketika Pak Sigit diusulkan menjadi ketua MUI umpamanya, orang Kristen diusulkan menjadi ketua lembaga Majelis Ulama Indonesia, itu goblok. Tapi kalau jadi Kapolri boleh. Nah, pemahaman seperti ini Pak saya amplifikasi. Tapi bagi orang-orang yang tidak memahami Pancasila, aku mengecek Al-Quran dan kamu mengecek Alkitab. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang mengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memilih kamu, apa enggak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati bahasa dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dan adik-adik, saya ingat betul survei di Sulawesi, Kalimantan, Manado, dan Sumatera Utara. Siapakah tokoh Islam yang paling disegani di kalangan Nasrani? Itu ternyata ada 7 nama saat itu. Yang pertama nama Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum. Kemudian yang kedua ada nama Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Yang ketiga ada nama Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU almarhum. Yang keempat ada Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah almarhum. Yang kelima ada nama Profesor Dr. Quraisy Shihab, bapaknya Najwa Shihab, Tafsir Al-Isbah. Kemudian tokoh keenam yang sangat dihormati sama orang Nasrani itu ada nama mantan ketua umum PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Kemudian yang ketujuh, nama yang muncul di survei itu, tokoh yang paling dihormati di Indonesia, kiai yang dihormati oleh orang Kristen, muncul nama Miftah Maulana Habibur Rahman. Orang gereja minta saya datang, saya ceramah, dan ingat acaranya saat itu bukan sembahyangan, tapi peresmian gereja. Maka ada gubernurnya juga, ada lain-lain. Saya ceramah. Selesai gereja, ceramah Pak, masih biasa-biasa saja. Sampai potongan ceramah tadi itu diposting oleh sahabat saya, Mas Dedi Corbuzier. Diposting 24 jam, ditonton 7 juta kali. Komentarnya berapa? 100.000 kali. Pak Eko punya Instagram? Paling followernya gitu. Saya komentar tahu. Punya TikTok juga. Wah, berarti pernah punya Parjoy. Kalau begini bukan Parjoy Pak, pemain Thailand sepak bola. Komentarnya semuanya nyerang saya. Mayoritas lah, bukan semuanya. Miftah goblok. Yang paling banyak komentarnya apa? Toleransi Miftah kebablasan, Miftah kafir gara-gara ceramah di gereja. Saya tak ditanya sama wartawan, Gus gimana?
Nah, saya tanya balik, apa alasan pengkafiran saya? Karena Gus Miftah dianggap toleransinya kebablasan dan masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya bilang, kalau tolak ukur orang itu menjadi kafir gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain, berarti orang Jawa Timur, Jawa Tengah itu banyak yang kafir. Orang-orang langsung bilang, Miftah Kristen. Gara-gara mengucapkan selamat Natal, saya dibilang jadi Kristen. Saya jawab, saya nggak percaya. Kenapa? Nggak semudah itu Ferguson. Buktinya apa? Kemarin tanggal 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya juga tidak jadi Avenger. Aman yang salah terhadap diberikan kebebasan untuk menjalankan agama yang diyakini dan dipeluk dengan sebebas-bebasnya tanpa mendapatkan intervensi dan diskriminasi. Makanya Pak Eko itu kan ada undang-undang pendidikan. Kalau di sini ada anak non-Islam, siswa itu berhak mendapatkan pendidikan agama. Indonesia lebih baik menggunakan syariat Islam. Jawaban saya sederhana. Negara Indonesia itu bukan negara agama, tapi sudah sangat agamis. Indonesia itu bukan negara Islam, tapi sudah sangat Islami. Coba diduduki sama jemaah saya. Muda-mudi Katolik bantu saya parkir. Anak-anak Katolik bantu istri saya masak, menyiapkan hidangan untuk jamaah pengajian saya. Demikian juga kalau saya pengajian di daerah-daerah, nutup jalan, akses jalan nasional bahkan ditutup hanya untuk menghadirkan pengajian Gus Miftah. Alangkah egoisnya kita ketika ada orang beribadah di rumahnya sendiri dipersekusi. Alasannya apa? Tidak mendapat izin. Ini negara bukan negara agama, tapi negara yang sangat menghormati agama. Sejak kapan orang sembahyang harus mendapatkan izin? Di Lampung, orang beribadah di gereja dipersekusi. Alasannya apa? Alasannya gerejanya izinnya belum selesai. Kalau saya, adik-adik awam, Anda paham? Kalau saya pribadi, saya katakan, wahai saudara Kristen saya, silakan beribadah, silakan berangkat ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu adalah fasilitas orang Kristen untuk menjadi soleh dengan kekristenannya. Jangan lihat Pak, jangan lihat. Melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Setelah tarawih, mereka beroperasi sampai sahur. Saya tanya, payu dulu, ya tetap payu Gus. Oleh duit dia, masalah duit, kok bisa nggih Gus berkah Ramadan malam minggu. Berkah Ramadan. Nah, ya jadi 56% menganggap Pancasila bisa diganti dengan syariat Islam. Sekali lagi, Indonesia bukan negara Islam, sudah sangat Islami. Jadi jauhkan pikiran-pikiran dari itu, termasuk kelompok-kelompok khilafah. Itu haram hukumnya di Indonesia. Ingat, HTI itu sekarang sudah menjadi organisasi terlarang sebagaimana PKI. Ya, kepala sekolah ya. Adik-adik ingat, Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Berarti HTI itu sama dengan PKI, sama-sama dilarang. HTI itu yang sampai hari ini masih ngeyel untuk menggantikan demokrasi dengan khilafah. Artinya, dengan alasan inilah saya meyakini Pancasila itu masih menjadi senjata yang paling ampuh
untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Termasuk demokrasi yang hari ini kita anut adalah pilihan terbaik, bukan dengan khilafah atau syariat Islam,